Rasulullah pun menjawab, anta babun linajati kulli asin ta'allaqa bika. Engkau adalah pintu kesuksesan bagi setiap orang yang maksiat, yang menggantungkan hatinya padamu, yang mencintaimu. Nah, ketika ada orang yang masih berlumur dosa maksiat tapi dia cinta kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, maka Syekh Ahmad Tijani akan membukakan pintu kesuksesan kepadanya. Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wa hadana ila tariqati sayyidil awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan taj'aluna su'ada, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu azkal azkiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa qadari azim wa radiyallahu an syekhina wa qudwatina wa ustadina al-qutbil maqtum Abil Abbas Ahmad Muhammad Tijani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayyuhal asatidz al-qurana wa ikhwan yang nujabah, para asatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan jamaah wazifah keliling yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa dan selalu berada dalam lindungan, rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini seperti biasa kita bisa menghadiri majlis rutin Ahad sore wazifah keliling, kemudian dilanjutkan dengan mudzakarah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sore hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga diridhoi dulu kita bersama Syekh Al-Qutbil Maqtum bin Abbas Ahmad Muhammad Tijani radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan hadirin yang berbahagia, melanjutkan kajian kita kitab Al-Fathu Ar-Rabbani, masih seputar muqaddimah tentang sedikit manaqib Syekhuna Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu. Qala musannif rahimahullah taala, setelah Rasulullah SAW mentalkinkan kepada Syekhuna Ahmad Muhammad Tijani radhiyallahu anhu al-wirid al-istighfar 100 kali, salawat 100 kali pada tahun 1196 Hijriah, kemudian 4 tahun kemudian pada tahun 1200 Hijriah disempurnakan oleh Rasulullah dengan hailalah, la ilaha illallah 100 kali. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Syekhuna Ahmad Tijani radhiyallahu anhu untuk keluar dari halwatnya, terjun berdakwah, menyebarkan wirid yang telah ditalkinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk berdakwah, untuk turun gunung, istilahnya turun dari tempat khalwatnya untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, Syekhuna Ahmad Muhammad Tijani radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, seolah-olah beliau meminta jaminan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, in kuntu baban linajati kulli asin ta'allaqa bihi fa ni'ma wa illa fa ayyu fadlin li. Kalau aku adalah pintu kesuksesan bagi setiap orang yang maksiat,
yang menggantungkan hatinya padaku, maka alangkah nikmatnya, alangkah baiknya. Jika tidak, maka apa keutamaan yang kumiliki, kata Syekh Ahmad Tijani ketika disuruh dakwah oleh Rasulullah. Beliau seolah-olah meminta jaminan kepada Rasulullah supaya bisa menjadi sebab orang maksiat yang mencintai beliau ataupun yang mengikuti thariqah beliau selamat hidupnya dunia dan akhirat. Kemudian apa jawaban Rasulullah ketika Syekh Ahmad Tijani mengatakan in kuntu baban linajati kulli asin ta'allaqa bihi fa ni'mah. Rasulullah pun menjawab, anta babun linajati kulli asin ta'allaqa bika. Engkau adalah pintu kesuksesan bagi setiap orang yang maksiat yang menggantungkan hatinya padamu, yang mencintaimu. Ketika ada orang yang masih berlumur dosa maksiat tapi dia cinta kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu, maka Syekh Ahmad Tijani akan membukakan pintu kesuksesan kepadanya. Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Kemudian barulah ketika beliau mendengar jawaban dari Rasulullah, baru beliau lega dan beliau mulai turun dari tempat khalwatnya untuk memberikan faedah kepada makhluk, untuk memberikan menyebarkan wirid yang telah ditalkinkan oleh Rasulullah setelah sebelumnya beliau menyendiri, mengurung diri dalam tempat khalwatnya, tidak mau bergabung ataupun menemui orang-orang manusia. Nah, kemudian setelah beliau bertemu dengan Rasulullah secara Allah, mendapatkan wirid dan izin untuk mentalkinkan wirid tersebut kepada semua manusia. Tsumma safara radhiyallahu an ba'da dzalik ila Madinati Fas. Kemudian beliau setelah itu pergi melakukan perjalanan ke kota Fas. Ini singkat ceritanya. Nah, ini langsung beliau ini musannif kitab Al-Fathul Rabbani menyingkat ceritanya. Wa qatana biha hatta laqiya rabbahu, dan beliau tinggal di kota Fas sampai beliau menemui Allah Subhanahu wa taala. Artinya wafat langsung pada wafatnya. Sebelumnya beliau juga perjalanan ke kota Fas itu sebenarnya panjang ceritanya, tapi disingkat oleh beliau. Sampai beliau menemui Allah SWT fi subhi yaumil khamis, pada subuh hari Kamis. Sebelumnya beliau dilahirkan sama hari Kamis. Lahirnya hari Kamis pada tanggal 13 Safar. 13 Safar. Beliau wafat juga hari Kamis pada tanggal as-sabi asyar min Syawal, 17 Syawal. 17 Syawal. Mungkin ada orang yang mengadakan manakipan 17-an, mungkin ngambil hari wafatnya beliau itu mungkin. Ada 17-an, istilah 7. Mengambil hari 17-nya itu tanggal wafatnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, 17 Syawal. Sanata alfin wa mi'atin wa salasina minal hijrah, pada tahun 1230 hijrah. Ini tepatnya ketika beliau berumur 80 tahun. Lahir tahun 1150, wafat tahun 1230. Berarti 80 tahun. Ba'da an shalla subha, tsumma taja'a ala janbihil aiman. Setelah beliau melakukan sholat subuh, kemudian beliau berbaring dengan bagian kanan tubuhnya, berbaring setelah sholat subuh itu. Wa talaba ma'an fasyariba. Kemudian beliau minta air putih. Ketika berbaring itu beliau minta air putih, lalu beliau minum sebentar. Tsumma ada ila tijai. Setelah minum beliau kembali berbaring. Berbaring. Fasaidat ruhuhul karima ila mahallihal aqdas. Ketika berbaring itulah rohnya yang mulia naik ke tempat yang suci, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa dufina bi Fas radhiyallahu anhu wa radha wa anna bihi. Beliau dikebumikan, dikuburkan di kota Fas. Semoga Allah meridhoi beliau dan meridhoi kita semua. Wa umruhu samanuna sana, dan umurnya 80 tahun. Wa qad araha Sayyid Tijani Ibnu Baba fi Munyatil Murid wafat Syekh biqaulihi. Dan Syekh Tijani Ibnu Baba dalam kitabnya Munyatul Murid telah memberikan tanggal hari wafatnya guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu dengan ucapannya dalam bentuk syair itu, matal Imam Al-Arif Ar-Rabbani wa muddatu umrihi hawa biha kahkuhla. Beliau Al-Imam Al-Arif Ar-Rabbani meninggal dan umurnya ketika itu ini dengan lafaz huruf abjadun itu jumlahnya ada 80 artinya 80 tahun ketika usia beliau berumur 80 tahun. Wa taraka radhiyallahu anhu minal aulad al-imamin al-jalilain. Dan beliau Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu ketika wafat meninggalkan anak, yaitu 2 orang anak yang beliau tinggalkan. Beliau punya beberapa anak tetapi wafat mendahului beliau sebelumnya. Ketika beliau wafat itu meninggalkan 2 orang putra, Al-Imamin Al-Jalilin As-Sayyidin Al-Karimin, Sayyidi Muhammad Al-Kabir wa Sayyidi Muhammad Al-Habib. Pertama Sayyidi Muhammad Al-Kabir, kemudian Sayyidi Muhammad Al-Habib. Sayyidi Muhammad Al-Kabir ini menurut yang dikisahkan oleh Syekh Ahmad Sukairud dalam kitabnya Kashful Hijab, dari ibu yang bernama Sayyidah Mabrukah. Beliau ketika meninggal wafat juga meninggalkan 2 orang istri, meninggalkan 2 orang anak. Istri yang pertama yang beliau tinggalkan Sayyidah Mabrukah, itu yang punya anak Sayyid Muhammad Al-Kabir. Sayyid Muhammad Al-Kabir. Kemudian meninggal syahid. Dia meninggal syahid itu. Yang kedua, istri yang kedua Sayyidah Mubarakah. Mabrukah sama Mubarakah istrinya. Sayyidah Mubarakah yang melahirkan anak Sayyidi Muhammad Al-Habib, Sayyidi Muhammad As-Saghir, tapi dikenal dengan Sayyidi Muhammad Al-Habib. Yang dari anak inilah yang menurunkan terus keturunan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Karena dari kakaknya Sayyidi Muhammad Al-Kabir tidak punya anak laki-laki, ada anak perempuan. Sayyidi Muhammad Al-Habib ini beliau menggantikan kakaknya yang sebelumnya menjadi khalifah, kemudian wafat syahid, kemudian khalifah turun kepada Sayyidi Muhammad Al-Habib. Setelah sebelumnya sempat dipegang oleh salah seorang khalifah Syekh Ahmad Tijani, Sayyidi Ali At-Tamasini. Kemudian ketika itu Sayyidi Muhammad Al-Habib masih kecil. Jadi Syekh Ahmad Tijani sebelum dia wafat mewasiatkan putranya, putranya itu supaya dibawa ke Aljazair. Auladi la taliqu bihim illa sahara. Kata beliau sebelum mewasiatkan kepada Syekh Ali At-Tamasini, tolong anakku ini bawa ke Ain Madi karena anak cucuku tidak pantas tinggal kecuali di padang pasir dia. Jangan berikan tinggal ke tempat mewah-mewah, biarkan mereka tinggal di padang pasir. Itu wasiat beliau sebelum wafat. Akhirnya Syekh Ali At-Tamasini membawa kedua putra beliau itu menjaga sebagaimana wasiat gurunya ini, dibawa ke Aljazair, ke Ain Madi. Fahalafahu fidillah ala Allah wa irsyadi al-khalqi lima yusilhum ila maulana jalla sana'u. Kemudian kedua putranya tadi menjadi penerus beliau dalam menunjukkan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan petunjuk kepada makhluk terhadap sesuatu yang bisa menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal karamat allati khussu biha anna jaddahum sallallahu alaihi wasallam damina lahum al-ma'rifata billahi ta'ala wa damina lahum khairan katsira. Di antara karamah, kemuliaan yang mereka anak-anak Syekh Ahmad Tijani ini telah dikhususkan dengan karamah dan kemuliaan tersebut, bahwa datuk mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bagi mereka ma'rifat billah, ma'rifah billah,
telah menjamin ma'rifat dan menjamin untuk mereka khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Bahkan Syekh Ibnu Baba Tijani dalam kitabnya Munyatul Murid itu menyebutkan bahwa para abnah Syekh, cucu Syekh itu tidak mencapai usia baligh kecuali setelah baligh itu sudah ma'rifat kepada Allah SWT. Beliau sudah ada jaminan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika bi akhbari Syekh radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi, dan hal itu dengan informasi yang diberitahukan oleh Syekh Ahmad Tijani kepada para ashabnya, pada muridnya, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Rasulullah SAW telah menjamin untuk putra-putra beliau ini ma'rifat billah. Wa antaqala hadanil imaman ila daril akhirah. Kemudian dua imam ini, putra dari Syekh Ahmad Tijani, yaitu Sayyidi Muhammad Al-Kabir dan Sayyidi Muhammad Al-Habib, ini keduanya meninggal dunia. Pertama didahului Sayyidi Muhammad Al-Kabir dulu mati syahid, kemudian Sayyidi Muhammad Al-Habib. Jadi yang perlu kita pahami, ketahui bahwasanya Syekh Ahmad Tijani hanya meninggalkan dua putra, Sayyidi Muhammad Al-Kabir dan Sayyidi Muhammad Al-Habib. Wa qama ba'dahuma bi'a'ba'il khilafah fi tariqil al-Hibrul Kabir wal Qutb syahir Sayyid Ahmad Ammar bin Sayyid Muhammad Al-Habib. Kemudian yang meneruskan yang meneruskan khalifah, khilafah, yang mengemban beban khilafah setelah kedua putra Syekh Ahmad Tijani meninggal. Ini cucu Syekh Ahmad Tijani, Al-Hibrul Kabir, Al-Qutb Asy-Syahir, Sayyid Ahmad Ammar ibnu Sayyid Muhammad Al-Habib, putra dari Sayyid Muhammad Al-Habib, namanya Sayyid Ammar, Ammar itu. Ada kalau Sayyid Ahmad Ammar itu ada fotonya biasa sering tersebar itu. Wa ba'da wafatihi, dan setelah wafatnya Sayyid Muhammad Ahmad Ammar ini, khalafahu akhuhu Sayyid Muhammad Al-Bashir, diteruskan yang menjadi khalifah saudaranya, adiknya Sayyid Muhammad Al-Bashir. Kemudian tsumma baqil khulafa radhiyallahu anhum, kemudian kemudian setelah itu diteruskan oleh para khalifah-khalifah yang lain radhiyallahu anhum. Jadi Sayyid Muhammad Al-Habib juga meninggalkan dua orang putra, Sayyidi Ahmad Ammar, kemudian Sayyidi Muhammad Al-Bashir. Dua orang ini, tidak ada lain ini. Dua orang putra ini. Ini dari kedua orang inilah menurunkan keturunan Syekh Ahmad Tijani sampai sekarang. Dari dua orang ini. Tidak ada nama putra dari Sayyid Muhammad Al-Habib itu yang bernama Abdullah, itu tidak ada. Sebagaimana ada pengakuan sebagian orang-orang mengatakan dia mensebarkan dirinya sebagai cucu Syekh Ahmad Tijani dan lewat putra Sayyid Muhammad Al-Habib yang bernama Sayyid Abdullah katanya, yang hijrah ke Mesir. Itu tidak ada itu. Jadi itu sudah dibantah oleh para cucu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Jadi Sayyid Muhammad Al-Habib hanya punya anak Sayyid Ahmad Ammar dan Sayyid Maulay Al-Bashir. Ini sejarah singkat dari guru kita Syekhuna Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dari awal kita baca sejarah beliau ini, meskipun singkat, mudah-mudahan bisa menambahkan mahabbah kita kepada guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, karena sebelumnya disebutkan bahwasanya di antara hal yang bisa menambahkan mahabbah seorang murid pada gurunya adalah mendengar manaqib sejarah gurunya. Itu yang akan bisa membuat mahabbah kepada guru masuk ke dalam hati murid. Ketika mahabbah masuk ke hati murid, mahabbah ke guru itu masuk ke hati murid, maka barulah madat guru itu akan mengalir. Kalau tidak ada mahabbah ke dalam hati murid, maka tidak akan bisa mengalir itu. Tidak akan bisa mengalir madat guru, meskipun guru itu mencinta. Jadi mahabbah guru itu akan mengalir, madat guru akan mengalir ketika ada mahabbah di hati murid. Jadi kecintaan orang besar itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepada orang kecil ketika orang kecil itu tidak ada cinta. Rasa mahabbah. Contoh kecil seperti Rasulullah kepada pamannya Abu Lahab. Rasulullah itu cinta sama pamannya Abu Lahab, pengen Abu Lahab itu masuk ke dalam Islam, tapi Abu Lahabnya sendiri benci, tidak cinta kepada Rasulullah, sehingga tidak bisa iman dia. Tidak bisa iman dia.
Meskipun Rasulullah orang besar, Rasul, kekasih Allah, tapi tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya ini. Karena pamannya tidak mau membencinya, tidak mencintainya, sehingga madad Rasulullah tidak bisa mengalir kepadanya. Ini contoh kecil. Begitu juga Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Beliau punya paman namanya Azar. Syekh Ahmad Tijani mengatakan yang disebutkan dalam Quran, itu Azar itu bukan ayahnya Sayyidina Ibrahim, tapi adalah pamannya yang membuat berhala patung. Sayyidina Ibrahim sampai mendoakan pamannya ini, tapi tidak bisa manfaat. Cinta beliau kepada pamannya, kepingin pamannya itu mengikut beliau, tetapi karena pamannya sendiri tidak ada rasa cinta pada Sayyidina Ibrahim, dan tidak melihat Sayyidina Ibrahim itu sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, sehingga dia tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan madad dari guru kita, mengalir madad itu, maka harus kita tanamkan rasa cinta kita kepada guru kita, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, kepada guru kita dan kepada anak cucunya.